Prediksi starting Timnas Indonesia versus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Haye, Ragnar dan Asnawi absen, Jay Itzes debut. Soroti daftar pemain Indonesia untuk lawan Vietnam, Coach Justin sentil kualitas Liga 1. Indra Syafri cukup puas dengan penampilan 3 pemain abroad di Timnas U20 Indonesia. Inilah 3 alasan Pratama Arhan kesulitan tembus tim inti Suwon FC. Hai semuanya, selamat datang di YouTube Bola Timnas, Garuda Ide and tonton sampai habis ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini. Prediksi starting Timnas Indonesia versus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Haye, Ragnar dan Asnawi absen, Jay Itzes debut. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong telah menetapkan daftar pemain untuk 2 kali berhadapan dengan Timnas Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Timnas Indonesia akan lebih dulu menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada 21 Maret 2024 sebelum bertandang ke Stadion Nasional Maidin, Hanoi, pada 5 hari berselang. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong telah menetapkan daftar pemain untuk kontra Vietnam. Arsitek asal Korea Selatan itu memanggil 28 nama. Dari 28 pemain itu, 2 diantaranya masih dalam proses naturalisasi. Keduanya adalah Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen yang belum bisa berlaga untuk Timnas Indonesia dalam leg pertama versus Vietnam. Tanpa Arnando Ari Sutaryadi yang cedera, Shin Tae-yong mempunyai 3 pilihan di bawah mistar gawang Timnas Indonesia. Namun pilihan realistis jatuh kepada Nado Argawinata yang lebih berpengalaman ketimbang Muhammad Riyandi dan Adi Satrio. 3 bek Timnas Indonesia diprediksi akan diisi oleh Jay Itzes, Jordi Amat, dan Elkan Bagot. Jika terwujud, nama pertama bakal menjalani debutnya setelah gagal beraksi di Piala Asia 2023 meski sudah dinaturalisasi pada Desember 2023. Shin Tae-yong akan kehilangan Asnawi Mangkualam, kapten sekaligus pemilik fullback kanan Timnas Indonesia. Pemain berusia 24 tahun itu mengalami akumulasi kartu kuning. Posisi Asnawi diyakini akan digantikan oleh Sandy Walsh. Sedangkan Ivar Jenner dan Justin Hubner bakal membentuk double pivot di lini tengah. Sementara fullback kiri masih bakal diisi Pratama Arhan. Nathan Chu Aon kemungkinan belum akan menjadi starter untuk Timnas Indonesia. Bek berusia 22 tahun itu bisa duduk di bangku cadangan. Dia berpeluang masuk sebagai pengganti jika Timnas Indonesia sudah unggul atas Vietnam. Trisula Yakob Sayuri, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand kemungkinan akan dipertahankan oleh Shin Tae-yong selagi Ragnar Oratmangoen masih belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F. Skuad Garuda akan 2 kali berturut-turut menghadapi Vietnam pada ajang ini. Pertama, Indonesia akan menjamu Vietnam pada 21 Maret 2024 mendatang. Kemudian, 5 hari berselang, giliran skuad Garuda yang akan bertandang ke Vietnam. Sentilan keras diungkapkan pengamat dan komentator sepak bola Indonesia, Justinus Laksana. Menurut pria yang karib disapa Coach Justin ini, banyaknya pemain abroad yang dipanggil memperkuat Timnas Indonesia merupakan bukti kurangnya kualitas Liga 1.
Manajemen timnas sudah merilis nama 28 pemain yang dipanggil untuk persiapan melawan Vietnam. Dari 28 nama tersebut, 13 diantaranya merupakan pemain-pemain yang bermain di kompetisi luar atau abroad. Ini saya anggap sebagai sedikit tamparan untuk pemain Liga 1. Berarti pemain Liga 1 nggak bertambah. Justru kemungkinan besar kesempatan mereka bermain sebagai starter atau pengganti akan berkurang, kata Justin. Dari daftar 28 pemain tersebut, skuad Garuda hanya bisa mendaftarkan 23 pemain. Artinya akan ada 5 nama yang dicoret. Justin yakin bahwa 5 pemain yang akan dicoret tersebut merupakan pemain-pemain dari kompetisi lokal. Dari 28 orang ini, sepertinya banyak pemain Liga 1 yang akan dicoret. Ya memang kualitas Liga 1 nggak bagus dibanding mereka pemain abroad, tuturnya. Indra Syafri cukup puas dengan penampilan 3 pemain abroad di Timnas U20 Indonesia. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, mengaku cukup puas melihat penampilan 3 pemain abroad. Ketiga pemain yang dimaksud Indra Syafri itu adalah Dilan Yabran SV Bergis Celadbach 09, Eros Dermawan UD Lognores, dan Marcelinus Amaola UD Lognores. Mereka pun sudah datang ke Jakarta untuk menjalani pemusatan latihan tahap ketiga Timnas U20 Indonesia dari 15 Maret sampai 3 April 2024. Wilber Jardim baru akan datang ke Indonesia pada Sabtu 16 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sementara Chow Yun Damanik datang pada Rabu 27 Maret 2024. Ini untuk pertama kalinya Indra Syafri memanggil pemain-pemain abroad ke TC Timnas U20 Indonesia. Bisanya pemain abroad itu datang karena sudah mulai memasuki agenda FIFA Matchday. Untuk sementara saya cukup puas melihat 2 pemain dari Spanyol yakni Eros dan Marcel. Lalu juga ada Dilan yang dari Jerman cukup bagus, kata Indra Syafri. Indra Syafri masih akan melihat terus perkembangan 3 pemain abroad di Timnas U20 Indonesia. Terlebih hanya Wilber Jardim saja yang mempunyai pengalaman dengan membela Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Indra Syafri akan melihat kemampuan mereka dalam 2 pertandingan uji coba Timnas U20 Indonesia melawan Cina U20. Dijadwalkan 2 pertandingan itu digelar di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat pada 22 dan 25 Maret 2024. Dari pengamatannya itu, Indra Syafri bisa menentukan kriteria pemain yang layak membela Timnas U20 Indonesia. Indra Syafri akan mencari pemain-pemain terbaik lantaran Timnas U20 Indonesia ditargetkan untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025. Inilah 3 alasan Pratama Arhan kesulitan tembus tim inti Suwon FC. Pratama Arhan sampai saat ini masih belum pernah diturunkan oleh klub barunya, Suwon FC, dalam kompetisi teratas di Liga Korea Selatan. Hal ini lantas membuat banyak orang bertanya-tanya, akankah kariernya di negeri ginseng sama seperti ketika dirinya masih membela Tokyo Verdy di Jepang. Pratama Arhan menjalani musim barunya bersama Suwon FC di awal tahun 2024 ini usai tinggalkan Tokyo Verdy yang telah dibela sejak 2022. Sayangnya bersama Suwon FC, pemain berusia 22 tahun ini masih saja sulit untuk menembus skuad utama. Bahkan dalam 2 laga yang telah dijalani Suwon FC, Pratama Arhan tidak dimasukkan dalam daftar pemain yang akan bertanding. Ada 3 alasan Pratama Arhan sulit tembus tim inti. Pertama, masih kurang pengalaman meskipun tampil meyakinkan bersama Timnas Indonesia dengan lemparan ke dalam yang mematikan. Pratama Arhan mungkin masih dinilai sebagai pemain yang kurang berpengalaman untuk bermain di liga-liga besar.
Pada saat berseragam Tokyo Verdy yang berkompetisi di Divisi 2 Liga Jepang, Pratama Arhan hanya dimainkan sebanyak 4 kali tanpa membuat assist maupun gol. Portofolionya di level klub ini tentunya membuat Eun Jo-ong Kim yang menukangi Suwon FC kurang yakin dengan kemampuan Arhan. Meskipun pada saat klub tersebut menjalani pramusim di Indonesia, bek kiri ini sempat ambil bagian dalam skuad. Yang kedua, persaingan pemain yang ketat selain karena rekam jejaknya di sepak bola Asia yang masih dianggap kurang jam terbang. Pratama Arhan juga harus bersaing dengan sejumlah pemain senior dan junior Korea Selatan. Untuk posisi bek kiri di Suwon FC, Pratama Arhan harus bersaing dengan Ju Yeok Kim yang masih berusia 23 tahun dan Cheol Wo Park yang berusia 26 tahun. Pemain inilah lebih sering diturunkan sebagai pemain inti. Rupanya pemain asing yang belum mendapat menit bermain bukan hanya Pratama Arhan, namun ada juga nama Matheus Trindade dari Brasil dan Lachlan Jackson dari Australia. Yang terakhir yaitu masih perlu banyak adaptasi. Salah satu penyebab belum adanya menit bermain untuk Arhan kemungkinan besar memang pemain ini masih belum dapat beradaptasi dengan atmosfer sepak bola di Korea Selatan. Meskipun dirinya sempat mengikuti sesi pramusim dan sering tampil menjadi pemain inti bersama timnas Indonesia di Piala Asia 2023, hal tersebut belum cukup untuk membuatnya beradaptasi dengan cepat. Namun satu hal yang pasti diungkapkan oleh pelatih Eun Jo-on, dirinya menegaskan jika kedatangan Pratama Arhan ke Suwon FC bukan untuk urusan bisnis klub.